Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menerangkan materi tentang PTM dan alat berat. Untuk melengkapi tugas dari dosen pengampu Bapak Faisal Ananda MT. Saya Uduran Cimangunsong dari Politeknik Bengkalis, jurusan Teknik Sipil dari D3 Teknik Sipil. Berikut saya akan sampaikan materinya. 1. Penjelasan tentang PTM dan alat berat. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas alat berat. Yang ketiga, teknik dalam memperhitungkan galian dan timbunan. Yang keempat, alat gusur dan perhitungannya. Yang pertama, pengertian PTM dan alat berat. Pengertian PTM menurut Opanteda. PTM adalah semua pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan penggalian, pemuatan, pengangkutan, penimbunan, perataan, dan pemadatan tanah atau batuan dengan menggunakan alat-alat mekanis. Alat berat adalah mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah dan memindahkan bahan bangunan. Tujuan dari penggunaan alat-alat berat tersebut adalah untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan mudah dengan waktu yang relatif lebih singkat. Berikut adalah nama-nama alat berat berdasarkan fungsinya. 1. Ekskavator. Ekskavator atau yang biasa kita kenal dengan sebutan beko adalah peralatan penting dan banyak digunakan dalam industri konstruksi bangunan. Fungsi umumnya adalah untuk membantu proyek penggalian, tetapi juga biasa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengangkatan berat, pembongkaran, pengerukan, penebangan pohon, dan lain-lain. Ekskavator ini bentuknya mirip lengan panjang yang ujungnya terdapat seperti ember pengeruk. Kemudian juga dapat bagian kabin mesin operator yang berjalan di atas roda lintasan. Adapun seluruh pengaturan kabin ini dapat diputar 360 derajat untuk memudahkan pengoperasian di lapangan. Yang kedua, dump truck. Dump truck adalah jenis alat berat yang digunakan di lokasi konstruksi untuk membawa material dalam jumlah yang lebih besar dari satu lokasi ke lokasi lain atau ke tempat pembuangan. Dump truck off-road ini bentuknya seperti truk dengan roda dan ban belakang yang sangat besar, sehingga memungkinkan mereka untuk membawa material dalam jumlah besar dalam berbagai macam kontur tanah. Yang ketiga, roller. Roller atau walus merupakan alat berat yang digunakan untuk mematikan material atau permukaan tanah. Ada berbagai jenis roller yang tersedia untuk tujuan pemadatan yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah 1. Smooth wall roller atau roller roda halus untuk memadatkan lapisan tanah atau aspal yang dangkal. Yang kedua, chip roller untuk memadatkan pemadatan lapisan yang dalam atau tebal. Yang ketiga, pneumatic tread roller untuk memadatkan tanah berbutir halus, lapisan aspal, dan lain-lain. Nomor 4, loader. Mesin loader ini biasanya banyak digunakan di lokasi konstruksi untuk memuat berbagai macam material ke dalam dumper atau truk. Adapun material tersebut dapat berupa hasil galian tanah, limbah pembongkaran, bahan mentah, dan lain-lain. Sebuah loader ini desain khusus, terdapat bucket berukuran besar di bagian depannya, dengan lengan bergerak yang lebih pendek sehingga mampu memindahkan material dalam jumlah yang besar. Cara kerjanya adalah dengan menurunkan bucket ke depan material dan mendorongnya sehingga terisi penuh oleh material. Kemudian traktor akan mundur dan mulai mengangkat bucket ke lokasi pembuangan. Nomor 5, grader. Grader merupakan alat berat yang sering digunakan dalam konstruksi pembangunan, terutama untuk konstruksi jalan. Alat ini juga disebut dengan alat pemerata tanah karena memang fungsi utamanya adalah untuk meratakan permukaan tanah. Grader sengaja didesain khusus terdapat bilah horizontal di antara roda depan dan belakang, yang mana bilah ini dapat diturunkan ke tanah saat bekerja. Sementara kabin pengoperasian tersedia di bagian atas pengaturan poros belakang. Nomor 6, bulldozer. Bulldozer atau yang biasa kita kenal dengan sebutan dozer adalah jenis peralatan penggalian tanah lain yang digunakan untuk menghilangkan lapisan atas tanah hingga kedalaman tertentu. Biasanya
Pengangkatan tanah dilakukan dengan palat logam lebar berujung tajam yang disediakan di depannya. Adapun palat ini bisa diturunkan dan dinaikkan menggunakan piston hidrolik. Yang kedua, faktor-faktor utama yang mempengaruhi produktivitas alat berat. Yang pertama adalah masalah waktu. Masalah ini yang biasa dihadapi oleh juru taksir waktu. Untuk menyiapkan tawaran suatu pekerjaan, dalam hal tersebut yang terpenting adalah untuk mendapatkan siklus waktu. Waktu siklus adalah jangka waktu yang diperlukan alat-alat berat untuk menyelesaikan satu lingkaran operasi. Waktu ini dibedakan menjadi dua. Satu, waktu tetap. Waktu tetap adalah waktu tetap yang digunakan untuk memuat, membuang, dan pengaturan posisi alat. Yang kedua, waktu variabel. Waktu variabel adalah waktu yang diperlukan untuk mengangkut dan kembali ke tempat pemuatan dalam siklus tersebut. Jangka waktu ini dapat berubah sesuai jarak dan kondisi jalan antara daerah pemuatan dengan daerah pembuangan. Yang kedua adalah material. Dalam proses pemindahan bahan atau material, volume material ditentukan berdasarkan kadar material itu dalam proses pemindahannya. Misalkan saja pada suatu pekerjaan tanah atau agregat ada 3 macam satuan ukuran volume material dalam pekerjaan tersebut. Yang pertama, meter kubik asli. Meter kubik asli adalah yang diukur pada keadaan alam sebelum diganggu oleh peralatan. Meter kubik lepas adalah yang diukur setelah keadaan lepas atau setelah ada pengaruh dari pekerjaan alat kita. Yang ketiga, meter kubik padat. Meter kubik padat ini diukur setelah material dipadatkan oleh alat-alat kita. Yang ketiga, faktor efisiensi kerja. Faktor efisiensi kerja alat dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama, faktor efisiensi kerja alat. Faktor efisiensi kerja alat adalah menit kerja rata-rata dalam 1 jam dibagi 60 menit. Adapun hal-hal yang mempengaruhi faktor kerja adalah kondisi pekerjaan dan kondisi pemeliharaan alat. Faktor koreksi digunakan untuk mengubah atau mengoreksi tafsiran produksi sesuai dengan pekerjaan tertentu serta kondisi tempat pekerjaan tersebut dilakukan. Faktor ini berbeda untuk tiap jenis alat berat dan kondisi kerja. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas alat berat adalah 1. Pengaruh ketinggian. Yang dimaksud dengan pengaruh ketinggian di sini adalah lokasi atau tempat bekerja alat terhadap permukaan air laut. Apabila kerapatan udara berkurang, maka jumlah oksigen persatuan volume dalam udara yang berkurang, sehingga mempengaruhi proses pembakaran. Berkurangnya tenaga mesin berbanding lurus dengan bertambahnya ketinggian tempat kerja. Yang kedua, temperatur. Apabila suhu udara naik, maka udara mengembang atau kerapatan ataupun density udara turun, yang akan menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen persatuan volume udara. Hal ini akan mempengaruhi efisiensi kerja alat berkurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi terhadap HP alat yang dilakukan terhadap udara yang berbeda dari tekanan udara standar. Yang ketiga, koefisien traksi adalah besarnya tenaga tarik yang menyebabkan selip dibagi dengan berat kendaraan keseluruhan, atau besarnya tenaga tarik yang menyebabkan selip dibagi dengan berat kendaraan berlimpah pada roda geraknya. Yang keempat, tahanan gelinding adalah tahanan pada roda gerak kendaraan di atas permukaan tanah. Besarnya tahanan ini bergantung pada permukaan tanah tempat alat bekerja. Tahanan ini didefinisikan sebagai tenaga tarik yang diperlukan untuk menggerakkan tiap ton berat kendaraan dengan muatannya di atas permukaan yang datar dengan berbagai macam permukaan tertentu. Rumus yang digunakan adalah RR sama dengan P per B, di mana R adalah rolling resistance atau tahanan gelinding, P adalah tegangan tali, B adalah berat total kendaraan. Yang kelima, tenaga roda atau rim pull. Tenaga roda adalah tenaga gerak yang dapat disediakan mesin kepada roda-roda gerak suatu kendaraan yang diletakkan dalam kilogram. Yang keenam, teknik tarik. Tenaga yang tersedia pada traktor atau kendaraan yang dapat dihitung untuk menarik muatan disebut tenaga tarik traktor. Ialah tenaga yang terdapat pada gantol atau hook di belakang traktor tersebut, yang dinyatakan dalam kilogram atau lbs. Besarnya dpb juga tergantung pada kecepatan
Nomor 7, kemampuan mendaki tanjakan atau gradability. Kemampuan mendaki tanjakan ini adalah landai maksimal yang dapat ditambah oleh sebuah traktor atau kendaraan yang dinyatakan dalam persen landai. Kemampuan ini berbeda pada masing-masing keadaan traktor atau kendaraan yang kosong atau yang berisi muatan, atau dalam keadaan menarik muatan, atau kecepatan pada gigi yang dipilih, dan sebagainya. Kemudian materi yang ketiga adalah perhitungan galian dan timbunan. Galian dan timbunan dapat diperoleh dari situasi yang dilengkapi dengan garis-garis kontur, atau dapat diperoleh langsung dari lapangan melalui sifat datar profil melintang sepanjang lajur koridor proyek bangunan. Galian dan timbunan berdimensi volume atau meter kubik. Adapun cara-cara perhitungan galian dan timbunan diantaranya: 1. Metode potongan melintang rata-rata. Metode ini menggunakan rumus P sama dengan A1 dikurang A2 per 2 dikali L, di mana P adalah volume, A1 adalah luas penampang 1, A2 adalah luas penampang 2, L adalah panjang dari luas penampang 1 ke luas penampang 2. Yang kedua, metode jarak rata-rata. Metode ini menggunakan rumus P sama dengan A dikali 0 dikali L1 tambah L2 per 2. Pada daerah datar dan profil melintang dan memanjang, kecil sekali digunakan rumus P sama dengan A dikali L1 tambah L2 per 2 sama dengan AL. Yang ketiga, metode volume prisma dan piramid kotak. Yang pertama, metode prisma. P sama dengan H per 6 dikali A1 tambah 4AM tambah A2. Yang kedua, volume piramid kotak. P sama dengan H per 3 dikali A1 ditambah akar A1 kali A2 ditambah A2, di mana P adalah volume, A1 adalah luas penampang 1, A2 adalah luas penampang 2, AM adalah luas bidang yang melalui bidang H. Berikut adalah contoh soal untuk menghitung volume. Kita di sini sudah menggunakan koordinat. Kita menggunakan titik koordinat untuk membaca mana yang akan digali ataupun ditimbun. Sini adalah volume galian. Kita harus membuat koordinatnya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk menghitung volume, tentu kita harus membutuhkan luas area, yang dimana kita sebelumnya sudah membaca koordinat. Baru kita akan menghitung luas dengan rumus sini AP sama dengan X1 dikali Y1 dikurang X2 dikali Y1 dan seterusnya, kemudian dibagi 2. Contoh perhitungan untuk luas galian sebelah kanan jalan. Untuk mencari luas adalah kita memasukkan bacaan koordinat terhadap rumus, kemudian kita menjumlahkannya, maka didapat luasnya adalah minus 5,099 per 2 sama dengan 2,55. Maka luas galian tanah di STA 22 plus 275 adalah 2,55 meter persegi. Misal luas di STA 22 plus 300 adalah 3,56 meter persegi, maka volume galian tanah dari STA 22 plus 275 sampai dengan 22 plus 30 adalah volume 2,55 ditambah 3,56 per 2 dikali 25 meter sama dengan 76,38 meter kubik. Jadi volume yang didapat adalah 76,38 meter kubik. Materi keempat adalah alat gusur. Alat gusur adalah alat yang mengubah energi mesin menjadi energi mekanik. Bentuk nyata dari energi mekanik adalah berupa gaya dorong atau dodging. Namun apabila energi mekanik berupa tarikan oleh gaya tarik, maka disebut alat tarik atau traktor. Dan traktor yang dilengkapi dengan alat gusur atau blade disebut bulldozer. Namun demikian, traktor merupakan penggerak utama prime mover untuk bulldozer. Alat-alat gusur ini biasanya menggunakan alat berat seperti bulldozer, scraper, motor grader, dan lain-lain. Fungsi-fungsi alat berat tersebut dibedakan menjadi: satu, alat pendorong seperti bulldozer; yang kedua, alat angkut seperti truk; yang ketiga, alat penggali seperti scraper; yang keempat, alat dudukan seperti crane. Alat-alat ini biasa digunakan dalam pengolahan lahan suatu proyek. Penghitungan produktivitas bulldozer pada aktivitas dodging.
dalam waktu siklus alat bulldozer. Adapun komponen-komponen waktu yang diperhitungkan adalah cycle time sama dengan dosing plus reversing plus gear splitting. Keterangan: dosing adalah waktu mendorong material, reversing adalah waktu kembali mundur, gear splitting adalah waktu ganti persneling. Untuk produktivitas setiap alat kusur adalah hasil dari proses satuan jam per jam. Hasil ini diperoleh dari Q besar sama dengan Q kecil dikali 60 menit per cm dikali E kecil dikali E besar. Keterangannya adalah Q besar adalah produksi, Q kecil adalah kapasitas blade kali faktor blade, cm adalah cycle time, E kecil adalah faktor kelandaian, E besar adalah efisiensi kerja. Untuk efisiensi kerja dari bulldozer didapat dari rumus E sama dengan CT per kali CT tambah DT dikali 100%. Contoh soalnya adalah hasil dari data yang diperoleh dari pengamatan di lapangan dan hasil penghitungan produktivitas sebagai berikut. Penghitungan produktivitas pada tanggal 7 Maret 2017 jam 14.15 sampai 15.15. Produksi per siklus atau Q sama dengan Q sama dengan kapasitas blade atau QL dikali blade fill factor atau A sama dengan 9,4 meter kubik dikali 0,9 sama dengan 8,46 meter kubik. A. Waktu siklus atau cycle time sama dengan 24,2 detik. B. Create factor sama dengan 1. C. Efisiensi sama dengan 74. D. Swell factor sama dengan 0,9. Maka I sama dengan Q dikali 60 per cm dikali E dikali E. Maka kita masukkan semua datanya dan dari sini maka akan kita mendapat hasilnya adalah 838,16 BCM per jam. Sekianlah materi dari saya hari ini supaya bisa bermanfaat. Terima kasih.